Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat dimsum mozzarella. Cara membuatnya gampang banget, rasanya juga dijamin lebih mantap. Dan yang paling penting, dimsum mozzarella ini bisa dijadikan frozen food, tentunya untuk menambah menu kalian jualan selama masa pandemi seperti ini. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku siapkan 100 gram tepung maizena atau boleh kalian ganti dengan tepung tangmin. Kemudian tambahkan juga 100 gram tepung terigu, langsung aja kita tambahkan di sampingnya. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu tambahkan lagi 150 ml air panas ataupun air mendidih. Kemudian langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita uleni sampai kalis. Langkah berikutnya, taburkan tepung maizena secukupnya di atas matras, kemudian ambil sedikit adonan, lalu kita gilas dengan menggunakan roll pin, dan ini kita gilas sampai ketebalannya tipis ataupun bagian garis-garis bawah dari matras ini kelihatan ya. Setelah itu, di sini aku gunakan mangkuk saus untuk mencetaknya. Ini diameternya sekitar 6 cm ya. Kalau kalian nggak ada mangkuk saus, boleh kalian pakai apa aja, yang penting bisa dipakai untuk mencetak. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Dan bisa kalian lihat juga untuk ketebalannya seperti ini. Selain itu, kulit dimsum ini juga anti robek ya. Oke, bisa kalian lihat. Oke, langsung aja kita cetak semua kulit dimsum ini sampai adonannya habis. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram udang. Ini udah aku kupas dan dicuci bersih. Dan ini kita bagi dua ya, kita pisahkan dulu. Untuk yang dagingnya kita cincang halus seperti ini. Sedangkan untuk ekor dan kakinya nanti akan aku haluskan dengan menggunakan blender. Kemudian di sini aku siapkan juga 250 gram daging ayam. Ini aku pakai ayam fillet yang bagian dadanya. Langsung aja kita masukkan semua ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan bagian kaki udang dan ekor udang yang udah dipisahkan tadi. Kita masukkan semua ke dalam chopper. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Lalu kita haluskan sampai benar-benar halus. Untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200. Chopper ini bagus banget ya guys, karena bisa menghaluskan daging tanpa menggunakan air. Selain itu, mesin chopper ini juga menggunakan termostat. Jadi fungsi dari termostatnya ini, ketika mesin chopper ini panas, maka mesinnya ini akan mati secara otomatis. Bisa kalian lihat ya guys, ini aku tekan terus tanpa diberhentikan. Kalau biasanya kalian menggunakan blender ataupun chopper biasa, harus memakainya itu ditekan berhenti, tekan berhenti. Jadi kalau kalian pakai chopper ini, tinggal kalian tekan terus aja. Karena kalau misalkan mesinnya panas, dia akan mati secara otomatis. Keren kan? Buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga, silakan. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke guys, kalau kira-kira dagingnya udah halus, langsung aja kita matikan choppernya dan akan kita lihat hasilnya. Nah, kalau dagingnya udah benar-benar halus seperti ini, langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk atau boleh kalian ganti dengan 2 siung bawang putih. Kemudian 1/4 sendok teh merica ataupun lada bubuk. Tambahkan juga 1 sendok teh minyak wijen.
Kemudian tambahkan 2 sendok teh saus tiram dan tambahkan juga 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Setelah itu di sini aku tambahkan sedikit air aja seperti ini, karena biasanya adonan ikan ataupun blenderan ikan kalau udah ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk dia akan mengental dengan sendirinya. Jadi supaya nggak terlalu kental banget adonannya, maka aku tambahkan sedikit air seperti tadi. Oke guys, ini kita blender lagi sampai bumbunya tercampur dengan sempurna. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya, udah halus banget. Langsung aja kita bersihkan mata pisaunya. Setelah itu tambahkan daging udang yang udah dicincang tadi, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan munjung tepung tapioka seperti ini, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit dimsum, kemudian ambil 1 sendok teh adonan dimsum dan letakkan di tengah-tengah kulit dimsum seperti ini. Setelah itu kita lipat ataupun kita rempel bagian pinggirannya sambil dipadatkan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sedangkan kalau kalian ingin menghemat isi adonan dimsum, kalian bisa mengganti bentuknya menjadi bentuk hakau. Caranya tinggal kita lipat 2 dan tahan di tengah seperti ini. Kemudian bagian depannya kita rempel ke arah dalam seperti ini. Oke, gampang banget ya guys ini caranya. Nah, kalau cara seperti ini lebih menghemat isi adonan dimsum. Setelah itu bagian atasnya kita beri topping dengan menggunakan wortel yang sudah diparut. Oke guys, setelah diberi topping semua seperti ini ya hasilnya, jadi cantik banget. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 35 dimsum dan 21 hakau, atau total keseluruhan yaitu 56 dimsum. Langkah berikutnya, langsung aja dimsum ini kita kukus dalam kukusan yang udah mendidih, dan dimsum ini kita kukus selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, ini dimsumnya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya untuk mengemasnya, di sini aku pakai tinwo ukuran 500 ml. Pastikan dimsum ini dikemas dalam keadaan benar-benar dingin. Jangan dikemas dalam keadaan masih hangat ataupun masih panas karena bisa kesekep ataupun bisa cepat basi. Oke, satu tinwo ukuran 500 ml ini mampu menampung 12 dimsum. Kemudian langsung aja kita taburkan keju mozzarella yang udah diparut. Setelah itu tambahkan juga oregano secukupnya. Kemudian kita tutup rapat dan siap dibekukan di freezer.
Oke guys, supaya kemasannya lebih terlihat menarik, di sini aku tambahkan stiker. Stiker ini aku beli di aplikasi online, harganya murah banget. Nah, ini ukuran diameter stikernya 2,5 cm ya, kecil seperti ini aja cukup. Buat kalian yang pengen punya stiker seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, untuk menyajikannya ini kita kukus dulu di dalam kukusan yang udah mendidih, dan ini dikukus cukup 5 menit aja karena dimsumnya udah matang ya. Ini kita kukus untuk melelehkan keju mozzarellanya aja. Oke, seperti ini aja. Langsung aja kita angkat. Ini dia hasilnya dimsum mozzarella yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan selagi dimsumnya masih panas juga mozzarellanya masih mulur panjang seperti ini, langsung aja kita santap. Dan ini ngeblend banget kalau disantapnya dengan saus dimsum. Untuk saus dimsumnya udah pernah aku share. Buat kalian yang belum pernah tahu ataupun belum pernah lihat resepnya, silahkan kalian bisa klik video di atas ini ya. Ini rasanya mantap banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Sedangkan untuk harga jualnya biasanya ini dijual per butir ya. Satu butir dari dimsum ini harganya sekitar 2.500 sampai dengan 3.500. Tapi kalau aku jual per box ini sekitar 35.000 ataupun 45.000 rupiah. Wajar ya guys, ini menurut aku enak banget karena ini pakai mozzarella. Dan untuk masa ketahanannya, dimsum yang udah dikukus bisa tahan 3 hari di kulkas, atau kalau misalkan kalian bukukan di freezer selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.